Pagi 9 Juni 2014, Rudi pamit pergi kerja kepada istrinya Ipeh. Rudi merupakan karyawan pabrik di daerah Sukabumi. Rudi dan Ipeh sudah menikah hampir 9 tahun. Keduanya dulunya merupakan teman kerja semasa bekerja di pabrik yang lama. Setelah 9 tahun nikah, keduanya belum juga dikaruniai anak. Namun keduanya bisa dibilang sudah bisa mandiri dengan ekonomi mereka. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah punya kos-kosan. Bahkan sang istri Ipeh sudah dipanggil ibu kos padahal usianya masih 28 tahun. Ipeh sendiri juga masih bekerja di pabrik. Memang Ipeh dikenal gigih memperjuangkan masa depannya. 9 tahun menikah, rumah tangga keduanya pernah hampir hancur setelah Rudi ketahuan selingkuh. Yang hebatnya, Rudi berselingkuh dengan buruh pabrik yang juga anak kos mereka, bahkan sudah sampai berbuat haram. Ipeh saat itu tentu tak terima. Ia pun nekat melabrak perempuan itu ke tempat kerjanya. Di hadapan pelakor itu, Ipeh mengamuk. Tak cukup di pabrik tempat pelakor itu kerja saja Ipeh mengamuk. Ipeh juga mengusir paksa perempuan itu dari kos-kosannya. Pertengkaran Ipeh dan Rudi pun akhirnya bisa didamaikan keluarga setelah Rudi minta maaf dan berjanji tidak akan berselingkuh lagi. 2 tahun setelah kejadian itu, Ipeh dan Rudi masih mempertahankan rumah tangga mereka. Namun meskipun begitu, Ipeh dan Rudi masih kerap sering bertengkar. Salah satunya karena Ipeh masih belum bisa melupakan pengkhianatan Rudi padanya. Ipeh sepertinya masih sulit untuk bisa percaya 100% dengan Rudi. Hingga malam hari di tanggal 9 Juni 2014, sekitar pukul setengah 8 malam, Ipeh ditelepon bekas anak kosnya yang bernama Puput. Di telepon, Puput bercerita jika ia melihat Rudi berselingkuh. Ipeh tentunya kaget. Saat itu Puput mengajak Ipeh untuk mendatangi saja Rudi malam itu. Puput mengajak Ipeh untuk menangkap basah Rudi. Ipeh yang tersulut emosi dan penasaran mengiyakan ajakan Puput. Ipeh dan Puput janjian di suatu tempat. Rencananya nanti Puput jemput naik motornya. Setelah bertemu, Ipeh pun dibonceng Puput ke arah jembatan pasir Muncang Caringin, Kabupaten Bogor. Barulah sekitaran hampir jam 9.30 malam keduanya tiba di jembatan pasir Muncang. Sempat berhenti sejenak, Puput lantas mengambil handphonenya. Setelahnya ia mengajak Ipeh untuk pergi ke lapangan golf Lido. Saat sudah dekat di area lapangan golf, Puput berhenti sejenak. Ia tampak kebingungan. Suasana di jalan tampak sepi dan gelap. Lantas Puput menghampiri seorang pria yang sedang duduk di atas motornya. Puput kemudian bertanya kemana arah ke lapangan golf Lido. Pria di motor itu pun menjawab ada di atas, sambil melirik ke arah Ipeh yang saat itu sedang fokus pada handphonenya. Lantas, tiba-tiba saja pria itu turun dari motor, kemudian lantas menyerang leher Ipeh. Ipeh sempat berteriak dan hendak lari, namun kemudian Puput memegang Ipeh dan berusaha bersama pria yang tadi menyelakai Ipeh. Saat itu Ipeh sempat terkapar diam di tanah. Melihat itu, Puput dan pria yang tadi berhenti memegang Ipeh. Seketika itu juga Ipeh pun bangun kabur sambil berteriak. Namun ajal memang sudah ditakdirkan untuk Ipeh. Malam itu Ipeh pun harus menghembuskan nafasnya akibat dianiaya Puput dan pria misterius tadi. Jasad Ipeh akhirnya esok harinya tanggal 10 Juni 2014 ditemukan tak sengaja oleh salah satu warga sekitaran yang saat itu mencari rumput untuk ternaknya. Pria Parubaya itu tanpa sengaja menemukan jasad Ipeh di pinggir lapangan golf. Penemuan itu pun ia laporkan kepada security lapangan golf Lido. Petugas kepolisian pun datang ke TKP. Di sana mereka menemukan handphone milik Ipeh. Dari sanalah petugas mencari tahu identitas Ipeh. Jasad Ipeh saat itu sementara dibawa ke Rumah Sakit Ciawi sebelum divisum ke Rumah Sakit Keramat Jati.
Dari handphone milik Ipeh, polisi menghubungi keluarga Ipeh. Saat itu orang yang pertama kali diberitahu adalah ayahnya. Jasad Ipeh difoto dan dikirim ke ayah Ipeh. Ayah Ipeh pun bergegas ke rumah sakit Keramat Jati untuk identifikasi jasad, dan pria Parubaya itu pun harus menerima kenyataan pahit jika putri kebanggaannya itu sudah pergi duluan. Sebenarnya dari tadi malam suami Ipeh sudah mondar-mandir ke rumahnya mencari Ipeh. Rudi, suami Ipeh, pun dikabari perihal Ipeh. Rudi yang saat itu sedang di pabrik bergegas pulang, bahkan ia tak mengambil gajinya. Kembali kepada pihak kepolisian, penyidik ternyata tak harus repot-repot untuk cari tahu siapa pelaku penghilangan nyawa Ipeh. Dari rekam jejak digital di handphone Ipeh lah polisi mengamankan Puput. Wanita muda asal Sukabumi itu pun diamankan. Tak bisa mengelak, Puput mengakui jika ia memang otak dari penghilangan nyawa Ipeh. Ia merencanakan itu bersama 2 orang rekan prianya. Kemudian ketiganya pun diamankan petugas. Dalam proses penyidikan, Puput mengaku jika motifnya karena ia sakit hati setelah dicampakkan Rudi, suami Ipeh, begitu saja. Padahal Puput sudah menyerahkan segalanya, termasuk harga dirinya kepada Rudi. Namun ternyata Rudi memilih untuk kembali pada Ipeh. Jadi si Puput inilah pelakor yang 2 tahun lalu sempat dilabrak Ipeh dan diusir dari kos-kosan Ipeh. Semua berawal pada sore hari tanggal 9 Juni 2014. Puput menelepon mantannya Derby untuk bertemu. Maka keduanya pun sekitaran setengah 5 sore ketemuan di lapangan bola Cipetir. Kepada Derby, Puput bercerita jika ia sakit hati karena sudah dirusak Rudi, suami Ipeh. Tapi Rudi tak mau tanggung jawab. Kemudian ia meminta Derby agar mau menghilangkan nyawa Ipeh. Derby saat itu menolaknya. Derby lantas mengajak Puput bertemu Yudi. Yudi saat itu menolak ajakan Puput. Ia juga menyuruh agar Puput santet saja Ipeh. Namun Puput tidak mau. Ia ingin Ipeh dihilangkan saja nyawanya langsung. Saat itu sebenarnya Rudi dan Derby sudah sempat menasihati Puput. Namun kepada Derby dan Yudi, Puput menjanjikan uang 5 juta. Yudi yang butuh uang pun mengiyakan ajakan Puput. Maka rencana pun dibuat. Jadi, skenarionya malam itu ketiganya membuat cerita jika Rudi selingkuh. Terus Puput bakal telepon Ipeh dan kemudian mengajak Ipeh ke tempat suaminya selingkuh sekalian menemani Ipeh untuk melabrak suaminya itu. Saat berboncengan dengan Ipeh, sebenarnya di depan sudah ada Derby dan Yudi yang mengikuti dari belakang. Hanya saja mereka menjaga jarak. Rencana awal Ipeh bakal dihilangkan nyawanya di dekat jembatan pasir Muncang, namun karena rame batal. Yudi meminta cancel saja, nanti lain hari atur rencana lagi. Namun Puput tak mau. Yudi kemudian mengirim pesan kepada Puput agar bawa saja Ipeh ke lapangan golf Lido. Maka Puput pun mengajak Ipeh ke sana. Sementara itu Derby menolak ikut. Setibanya di sana, Yudi sudah menunggu. Maka bertemulah Puput, Ipeh dan Yudi. Puput kala itu berpura-pura menanya alamat lapangan golf kepada Yudi, hingga semuanya pun terjadi. Saat di persidangan terungkaplah jika sesaat setelah meninggalkan jasad Puput, Puput ternyata gelisah. Ia lantas meminta kembali ke sana. Rudi mengiyakan. Dan sebelumnya satu motor mereka parkirkan di SPBU. Lantas Puput sempat membeli tali. Keduanya pun kembali untuk merapikan jasad Ipeh dan setelahnya pun pulang. Dalam persidangan terungkap juga dari keterangan saksi yang merupakan rekan korban jika Puput sebenarnya dengki dengan Ipeh, di mana di usia 28 tahun sudah punya kos-kosan dan sudah menikah. Ipeh juga masih kerja di pabrik. Sebab itulah Puput ingin memiliki apa yang dimiliki Ipeh, termasuk menggoda suami Ipeh, Rudi. Bahkan teman Puput juga bersaksi jika ia sudah berulang kali menasihatin Puput untuk tidak merusak rumah tangga Ipeh. Namun Ipeh tetap saja mengikuti hasrat dengkinya. Bahkan setelah dirabak Ipeh, Puput dan Rudi ternyata masih selingkuh selama 2 tahun. Kemudian dari pengakuan Rudi, 5 bulan sebelum kejadian keduanya masih berbuat haram.
Rudy juga tak menyangka jika Puput akan senekat ini, padahal setahu dirinya Puput dan Ipe sudah berdamai. Sebagai tambahan saja, ternyata Ibunda Ipe sempat mendatangi teman Puput untuk dijadikan saksi jika malam kejadian Puput ada bersamanya. Namun temannya itu ogah mengikuti permintaan Ibunda Puput. Nah, ketiga pelaku didakwa pasal 334 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Puput divonis 15 tahun, Yudi 15 tahun, dan Derby 6 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.